Kalau prospek itu kita lihat mungkin dari dua segi ya, dua perspektif. Satu dari segi harga komoditas itu sendiri dan kemudian prospek kedepannya dari segi volume, demand, supply dan lain sebagainya. Kita punya exposure di tambangnya dan juga kita punya exposure di bagian processing atau di smelter. Niat kita adalah untuk mengembangkan sumber daya itu. Kayak tahun lalu 2021 itu lebih dari 80% dari ekspor kita itu ditujukan, sisanya dijual ke negara-negara lain seperti kayak ke India, Bangladesh dan lain sebagainya, ke Jepang. Makanya harga batu bara itu tetap supported lah ya, well supported. Kinerja saham di sektor energi dan komoditas tambang diyakini masih akan tetap moncer sepanjang tahun 2022. Performa saham pada sektor ini tercermin dari indeks IDX Energy yang outperform dibandingkan IHSG sejak awal tahun 2022 dengan pertumbuhan mencapai 50% year to date. Pada kuartal 1 tahun 2022, keemiten komoditas tambang dari energi banyak yang mencatatkan hasil kinerja keuangan yang positif, dan hal ini tidak terlepas dari adanya sentimen kenaikan harga komoditas yang masih berlanjut sampai tahun ini dan juga ditopang oleh sentimen dengan pasokan global akibat konflik geopolitik Rusia dan Ukraina. Prospek yang positif ini juga tentunya dirasakan oleh salah satunya ada satu company batubara yakni PT Harum Energy Tbk atau Harum yang mencatatkan kenaikan volume produksi penjualan batubara sepanjang kuartal 1 2022 ini secara signifikan. Welcome to the On The Spot. On The Spot berdurasi 30-45 menit, yang mana mengundang beberapa guest speaker yang berkecimpung di bidang capital market, dan tentunya hari ini company yang sudah ditunggu-tunggu juga akan kita diskusi bareng terkait dengan performance-nya di tahun ini. Dan saya Sabrina Raisa selaku host dari On The Spot. I'm a financial content creator, I'm a PhD student, dan saat ini aku dipercayakan untuk handle online trading platform. Mungkin gak berlama-lama lagi, di samping saya ada sosok yang sangat luar biasa menginspirasi. Beliau adalah di balik kesuksesan PT Harum Energy Tbk, beliau adalah Pak Ray Antonio Gunara. Selamat datang Pak Ray. Terima kasih Sabrina, selamat sore. Ya, terima kasih untuk waktunya. Mungkin sebelum nanti kita akan bahas Pak terkait dengan performance dari Harum, aku pengen tahu dulu nih kira-kira sosok di balik Pak Ray Gunara ini seperti apa sih Pak? Karena kan kita kan ini bicara terkait dengan company coal batubara. Apakah Pak Ray ini secara background memang engineer atau seperti apa Pak? Oke, well, I guess tergantung seberapa jauh nih kita mau lihat ke belakangnya. Tapi kalau awalnya saya ke waktu kuliahnya sebagai engineer, sebagai electrical engineering, S1-nya electrical engineering, kemudian S2-nya juga electrical engineering. Kemudian saya sempat kerja sebagai engineer juga di waktu itu masih di Amerika selama kurang lebih 2 tahun sebelum kembali lagi ke sekolah untuk mengambil MBA. Baru setelah itu baru pulang ke Jakarta untuk mulai berkarir di Indonesia. Gitu. Oke. Nah, kalau bicara terkait dan berkecimpung di bidang ini, Pak, udah berapa lama, Pak? Oke. Kalau khususnya pada saat waktu baru kembali dari sekolah ya, itu tahun mid-90s gitu. Saya kerjanya sebetulnya di sektor keuangan. Saya dulu mulainya kerjanya di Citibank, teman nggak terlalu lama. Kemudian kerja di perusahaan sekuritas. Actually nggak jauh-jauh dari sini juga, dari gedung ini, di gedung sebelah sebetulnya. Terus kemudian di situ kira-kira 7 tahun dan kemudian 4 tahun di Deutsche Bank dan kemudian 4 tahun terakhir lagi di Credit Suisse. Jadi all together cukup lama, 15 tahun di sektor keuangan. Baru kemudian di akhir tahun 2007 saya baru bergabung ke Harum Energy. Ya, jadi kira-kira gitulah. Jadi untuk tahun ini adalah tahun saya yang ke-15 di Harum Energy. Wow, jadi sudah 15 tahun Pak Ray ini di Harum Energy. Nah, mungkin Pak kita langsung bicara terkait dengan prospek dari komoditas batubara. Gimana sih Pak Ray melihat prospek batubara ini di tahun 2022? Kalau kita melihat sekarang dari segi prospeknya, mungkin kalau prospek itu kita lihat mungkin dari dua segi ya, dua perspektif. Satu dari segi harga komoditas itu sendiri dan kemudian prospek kedepannya dari segi volume, demand, supply dan lain sebagainya. Kalau dari segi yang pertama dari segi harga, ya tentunya mungkin
nggak usah dilihat, nggak usah bahas terlalu banyak lah memang karena harga batu bara saat ini udah merupakan rekor yang tertinggi sepanjang sejarah sebetulnya ya. Nah, dan itu memang melulu karena adanya faktor demand dan supply juga ya, dan terutama dibantu juga dengan adanya faktor geopolitis yang sekarang emang yang seperti kita lihat sekarang adanya perang di Rusia, Ukraine, dan kemudian dan juga pada saat disrupsi di pasokan batu bara terutama waktu di awal tahun ya, adanya larangan ekspor batu bara dari Indonesia dan lain sebagainya, itu yang mendorong harga batu bara sampai ke tingkat ini. Namun kalau kita melihat ke depan lebih jauh lagi ya memang banyak concern mengenai mengenai permintaan batu bara ya, karena banyaknya faktor-faktor ESG, lingkungan dan lain sebagainya. Banyak negara-negara yang mengumumkan atau sedang mempertimbangkan untuk mengurangi penggunaan batu bara ya, karena mungkin faktor lingkungan dan lain sebagainya. Jadi ya itu yang merupakan faktor positif dan negatifnya ke depan untuk terutama khususnya untuk komoditas batu bara. Oke, kalau melihat lebih panjang lagi Pak, misalnya 10 sampai 20 tahun ke depan, kira-kira Pak Ray melihat batu bara ini masih nggak sih jadi secara demand ini masih dianggap menarik nggak Pak? Kalau in the near term, saya rasa mungkin sampai 5-10 tahun, saya rasa mungkin belum ada perubahan banyak ya dari segi demand batu bara, karena memang yang namanya sekarang transisi energi dan lain sebagainya itu akan makan waktu lama lah dan nggak akan instant gitu ya. Tapi kalau kita melihat lebih jauh, jangka panjang mungkin 20 tahun dan lain sebagainya, ya saya rasa sekarang ini memang per hari ini semua banyak negara yang mengatakan akan mengurangi atau bahkan menghapus sama sekali penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik. Di Indonesia saja rasanya kan pemerintah juga udah mengumumkan bahwa sebagai bagian dari kebijakan transisi energi mereka mengatakan sudah tahun 2060 sudah tidak ada lagi pembangkit listrik batu bara. Ya kalau dilihat 2060 ya sekitar mungkin 38 tahun lah dari sekarang ya kalau sudah nggak ada lagi ya artinya mungkin bahkan negara-negara ini lebih cepat daripada itu schedule-nya. Itu yang tentunya yang menjadi concern lah mengenai prospek jangka panjang batu bara ke depannya. Oke, nah mungkin bicara lebih spesifik nih Pak untuk Harum sendiri. Kita lihat kalau dari coal reserve dari batu bara di Harum ini kan nggak sebanyak dengan pemain lain gitu Pak. Bagaimana cara Harum memanage efisiensi sementara juga mau push dia punya productivity Pak? Good question. Jadi kalau dari kita memang secara mine life cadangan atau sumber daya batu bara kita itu tidak sebesar dengan banyak peers kita ya. Nah, oleh karena itu memang untuk mengelola cadangan atau utilisasi sumber daya batu bara kita itu prioritas kita adalah mengutamakan margin yang seoptimal mungkin. Ya, intinya kalau misalnya kita punya sumber daya itu terbatas, kalau bisa tidak usah ditambang sekarang selagi harga masih rendah, bisa ditunggu sampai tahun depan waktu margin harganya lebih bagus, ya mendingan kita tunggu aja tahun depan. Jadi itu yang kita usahakan. Makanya kalau dilihat sepanjang selama 10 tahun terakhir ini sebetulnya kita tuh bahkan volume produksi kita itu menurun dibandingkan dengan mungkin banyak produsen-produsen batu bara yang lain. Kenapa? Karena ya karena kita mengutamakan margin. Jadi selagi harga batu bara itu katakanlah sedang lemah, ya maka kita akan mengurangi produksi batu bara kita, dan kemudian pada saat harga batu bara itu membaik, ya kita mulai lagi meningkatkan produksi batu bara. Itu yang kita lakukan. Jadi ngelihat benar-benar dari sisi harga global coalnya sendiri apa ya? Tepat, benar. Dan memang mungkin itu strategi yang tidak banyak bisa dilakukan oleh banyak perusahaan-perusahaan lain, karena mereka kan mungkin ada kewajiban misalnya tingkat leverage yang tinggi dan lain sebagainya, sehingga fixed cost mereka kan cukup tinggi. Jadi mereka masih maintain certain level of cash flow gitu untuk make sure bahwa semua kewajiban-kewajiban itu dapat dipenuhi. Sedangkan kalau kita yang sebagai perusahaan yang sangat low leverage-nya itu sangat rendah, atau bahkan in most cases kita tidak ada leverage sama sekali, ya kita punya fleksibilitas itu.
Kita nggak usah produksi yang secara maksimal, secukupnya aja, hanya mengoptimalkan margin, dan kemudian kita bisa meningkatkan produksi itu di saat pasar lebih baik. Jadi concernnya memaksimalkan margin ya Pak? Betul. Itu yang paling penting. Betul. Nah, kalau bicara terkait dampak dari new coal tax bracket gitu Pak, ada dampaknya nggak Pak buat Harum? Actually sebenarnya secara spesifik enggak ya, karena coal tax bracket itu maksudnya mungkin yang coal tax bracket itu yang dimaksud adalah struktur royalti batubara yang baru ya. Nah, itu enggak terlalu secara tidak langsung sih kita tidak terpengaruh karena sebagian produksi kita itu berasal dari PKP 2B yang sebetulnya masa berlakunya itu masih lama. Ya, jadi PKP 2, jadi kira-kira 80% dari produksi kita itu berasal dari PKP 2B yang jatuh temponya itu masih 2034, jadi masih lama, ya, bahkan mungkin lebih panjang daripada mine life kita. Ya. Di sisanya itu dari tambang dengan lisensi IUP dan juga masih lama jatuh temponya, karena yang coal tax bracket yang baru itu lebih applicable atau relevan untuk tambang-tambang dengan izin IUPK ya, yang hasil konversi dari yang PKP 2B lama atau IUP lama yang jatuh tempo kemudian dikonversi menjadi IUPK. Jadi buat kita nggak terlalu berpengaruh. Jadi dampaknya nggak signifikan untuk Harum. Tidak terlalu signifikan sama sekali. Ya. Oke. Nah, bicara beberapa waktu lalu tuh aku ada baca artikel Pak. Jadi Harum ini baru aja menjual salah satu aset subsidiarinya ya Pak, PT Tambang Batubara Harum gitu Pak. Apakah ini memberikan sinyal tertentu Pak bahwa Harum mungkin akan melepaskan segmen dari coal sendiri atau mengurangi porsi atau kayak gimana gitu Pak? Sebetulnya lebih ke arah efisiensi dari struktur portfolio bisnis kita aja ya. Mungkin seperti banyak sudah diketahui oleh publik juga, memang kan salah satu strategi utama kita terutama dalam 2-3 tahun terakhir ini adalah mendiversifikasikan usaha kita, mengurangi ketergantungan usaha kita terhadap batubara. Nah, itu yang nanti mungkin kita bisa bahas lagi seperti kayak misalnya ke bisnis nikel dan lain sebagainya. Nah, jadi kita juga mereview gitu loh, melihat portfolio yang ada sekarang ini, kita masih ada beberapa aset yang tidak produktif gitu. Jadi, contohnya seperti tambang batubara Harum. Tambang batubara Harum atau TBH itu sudah kita miliki sebelumnya sebelum IPO. Jadi udah dari sejak tahun 2010. Tapi sampai saat ini masih belum berproduksi. Kenapa ya? Karena banyak kendala lah ya, kendala teknis maupun kendala perizinan dan lain sebagainya. Jadi dengan lebih intensifnya kita giatkan diversifikasi usaha ini, maka kita lihat juga ini terlalu banyak menyita perhatian atau waktu juga dari manajemen dan sebagainya, dan kebetulan memang ada pihak yang tertarik yang mungkin merasa lebih mampu untuk mendevelop ini ya, itu makanya kita menurut kita yang terbaik buat kita adalah mungkin kita divestasikan gitu aset tersebut. Oke, nah secara porsi sendiri Pak, kalau dibandingkan coal, bisnis nikel, dan juga mineral, coal sendiri porsinya masih besar nggak Pak? Ya, kalau sampai hari ini sih memang porsi coal itu masih sangat dominan ya, karena karena ada beberapa hal sebetulnya. Pertama, karena harga coal yang sangat luar biasa saat ini, sangat tinggi saat ini, sehingga porsi earnings kita memang juga meningkat tajam. Alasan kedua adalah memang bisnis nikel kita juga baru mulai ya. Jadi yang namanya smelter nikel kita yang pertama itu juga baru mulai berproduksi secara komersial itu baru bulan April yang lalu. Jadi baru 2 bulan yang lalu. Ya. Jadi mungkin untuk sampai tahun 2022 ini ya, kita menurut estimasi saya sih mungkin kontribusi dari bisnis nikel itu secara laba mungkin sekitar 20% lah ya dari total laba kita semua. Nah, namun demikian karena produksi nikel kita harapkan akan terus meningkat di 2-3 tahun ke depan, yang kita harapkan mungkin in 3 years atau by 2024 akhir lah ya. Sangat mungkin bahwa kontribusi laba dari bisnis nikel kita akan melebihi kontribusi laba dari batubara. Dari batubara. Ya. Oke. Nah, bicara terkait dengan tadi Pak sempat nyinggung juga nih adanya peraturan DMO Pak. Nah, kira-kira gimana Pak dampaknya untuk emiten-emiten coal mungkin secara general?
Um, Sebetulnya dampaknya berbeda-beda juga, Bu Sabrina. Mungkin banyak orang yang karena kalau untuk orang punya publik secara umum ya gitu ya, mereka tuh melihat kita tuh semua perusahaan batu bara itu sama, ya entah Harum Energi atau Bumi Resources, Adaro dan lain sebagainya itu ya pokoknya batu bara gitu loh. Tapi sebetulnya setiap perusahaan batu bara itu memproduksi batu bara dengan kualitas yang berbeda-beda. Khususnya untuk Harum Energi itu memang batu bara yang kita produksi itu memang tidak sebetulnya tidak cocok untuk konsumsi batu bara secara umum untuk pasar domestik. Jadi memang itu yang menyebabkan memang selama ini mayoritas atau hampir seluruhnya produksi batu bara kita PT Harum Energi itu diekspor gitu loh. Nah, namun belakangan ini dalam 1-2 tahun ini dengan mulai berkembangnya industri-industri smelter dan lain sebagainya, industri lain yang menggunakan batu bara dengan kualitas yang lebih baik, yang lebih tinggi atau sesuai lebih sesuai dengan batu bara yang kita hasilkan, ya kita juga mulai meningkatkan porsi penjualan batu bara domestik kita. Jadi kita harapkan mungkin tahun ini atau tahun depan kita bisa meningkat mungkin dari 10-15% porsi domestik kita yang udah jauh signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, nah ini tadi udah lumayan banyak bahas terkait dengan batu bara nih Pak. Menarik sekali nih karena Pak Ray sendiri juga optimis bahwa di beberapa tahun ke depan mungkin kontribusi dari profitnya nikel ini mungkin akan lebih besar di kemudian hari. Nah, kalau secara kepemilikan Intermetal Industry Pak atau IMI ya dan WMI itu kira-kira kan saat ini berada di 49% dan 20% ya Pak. Adakah rencana untuk menambah kepemilikan atau seperti apa Pak? Mungkin kalau mungkin saya mungkin kami nggak bilang rencana kali ya, tapi kalau dari segi keinginan tentunya kita sangat berniat untuk meningkatkan porsi kepemilikan kita di kedua perusahaan tersebut. Yang satu 49% dan kemudian yang satu lagi masih 20%. Ya, tapi apakah kita bisa apakah itu bisa kejadian apa enggak ya memang tergantung dari negosiasi kita dengan diskusi dengan partner kita, dengan mitra kita, dan juga tergantung dari kesediaan dana dan lain sebagainya. Tapi ya kalau mungkin saya nggak akan bilang rencana, tapi kalau niat ya sangat berniat untuk bisa lebih meningkatkan porsi kita di kedua smelter tersebut. Oke, nah bicara terkait diversifikasi, tadi Pak Ray juga menarik nih, aku highlight, silahkan diminum juga Pak. Kira-kira nih Pak, kalau misalnya diversifikasi dari sisi bisnis nikel, baik itu pengolahan, pemurnian nikel, terus juga mungkin kan Pak dari Harum sendiri udah mengakuisisi tambang nikel ya Pak ya, Nickel Mines Limited. Nah kira-kira ada rencananya ke depan gimana Pak, dari sisi ekosistemnya mungkin? Ya memang selama ini kan exposure kita masih di dari kalau kita lihat dari ekosistem yang melibatkan untuk nikel secara keseluruhan, ya memang keterlibatan kita selama ini sih masih di sisi upstream ya. Jadi masih di sisi hulu. Jadi kita punya exposure di tambangnya dan juga kita punya exposure di bagian processing atau di smelter ya. Tapi setelah itu ya kita masih belum ada gitu loh. Jadi memang masih banyak lah bagian dari value chain atau ekosistem itu yang masih bisa kita tinjau dan kita kembangkan dan mungkin kita investasikan di masa kedepannya. Kalau khususnya mengenai investasi kita di Nickel Mines Limited, sebetulnya belakangan ini udah ganti nama, namanya jadi Nickel Industries Limited. They changed ganti nama mereka. Itu perusahaan yang memang secara prospek baik dari segi tingkat pertumbuhan dan lain sebagainya, financial, menurut kita perusahaan yang baik dan memiliki prospek jangka panjang yang cukup menjanjikan. Dan memang kalau kita ada kesempatan dan dana yang cukup, ya tentu kita juga akan mempertimbangkan untuk lebih meningkatkan kepemilikan kita di perusahaan tersebut. Oke, karena dianggap emang company itu menarik ya Pak ya secara fundamentalnya gitu. Nah, saat ini Pak secara reserve saprolite ore
perusahaan itu kan lumayan ya Pak ya, cukup besar gitu. Nah, apakah pertanda bahwa Harum ini juga akan membuat smelter HPAL untuk membuat bateri grade nikel Pak? Actually untuk kalau sekarang ini kan emang yang tambang nikel yang kita miliki sekarang ini itu kan memiliki baik cadangan saprolite maupun limonite. Ya, kalau yang saprolite itu memang lebih banyak nanti digunakan untuk kepentingan kayak RKEF smelter, pembuatan nickel pig iron dan lain sebagainya. Kalau yang cadangan limonite yang tadi Ibu Sabrina sampaikan, ya memang itu lebih cocok untuk digunakan untuk proses-proses seperti kayak HPAL gitu ya. Jadi ya karena memang kita udah memiliki sumber dayanya, ya memang tentunya niat kita adalah untuk mengembangkan sumber daya itu mendapatkan nilai tambah melalui processing seperti kayak proses HPAL, proyek HPAL dan lain sebagainya. Itu yang memang niat kita akan ke sana gitu ya. Cuma mungkin memang di tahap pertama ini dari segi produksi mungkin kita akan fokuskan dulu ke produksi saprolite untuk kepentingan RKEF smelter kita, dan kemudian di tahap berikutnya baru kita rencanakan untuk memproduksi limonite untuk ya digunakan sebagai feedstock ke proyek-proyek seperti HPAL dan lain sebagainya. Oke, nah terkait dengan maraknya bisnis model yang lebih ke arah downstream Pak, kira-kira ada nggak sih Pak rencana membuat ujung-ujungnya itu membuat pabrik baterai yang EV Pak? Karena kan lagi marak juga gitu Pak. Ya tentunya memang niat itu selalu ada ya, karena mungkin di bisnis ini paling tidak sejauh ini ya, makin kita ekspansi ke hilir ya, dari upstream makin ke downstream, itu biasanya memang nilai tambahnya makin lama makin besar, makin lama makin tinggi. Jadi tentunya kalau kita mau mendapatkan nilai tambah yang lebih banyak ya terus ekspansi ke downstream. Ya, namun ekspansi ke downstream itu semakin jauh juga semakin complicated, jadi makin level of sophistication-nya juga makin tinggi, dan kemudian dari segi capital intensity-nya juga lebih tinggi. Jadi dari segi capex-nya dan lain sebagainya. Jadi kalau mungkin Anda katakanlah bikin RKEF smelter itu 300 juta, tapi kalau mau bikin baterai mungkin bisa double dan lain sebagainya. Jadi itu juga menjadi bahan pertimbangan buat kita. Tapi ya tentunya kedepannya kita sangat beraspirasi untuk berekspansi ke downstream, apakah itu ke HPAL project, ke battery project, or even bahkan sampai ke level EV-nya sendiri ya. Dan saya rasa itu bukan kita aja yang mempunyai aspirasi seperti itu, kan banyak juga perusahaan-perusahaan batu bara lain juga udah memiliki rencana seperti itu, yang mau membuat motor listrik, mobil listrik dan lain sebagainya. Jadi ya saya rasa bukan hal yang baru lah ya, karena udah memang banyak pemain-pemain yang sudah memikirkan untuk berkembang ke arah sana. Oke, jadi luar biasa sekali tadi disampaikan dari Pak Ray terkait dengan rancangan-rancangan bisnis yang mungkin tentunya akan menjadi consideration juga dari PT Harum Energy. Nah, kira-kira Pak, kalau tadi Pak Ray sempat mention bahwa Harum ini juga berorientasi ke penjualan ekspor. Kira-kira ke negara mana aja Pak kalau boleh tahu? Selama ini untuk 2 tahun terakhir ini 2020-2021 memang pangsa pasar dari tujuan penjualan batu bara kita kebanyakan memang ke China, Sabrina. Jadi kalau kayak tahun lalu 2021 itu lebih dari 80% dari ekspor kita itu ditujukan ke China. Kenapa ke China? Ya pertama memang karena pasar itu yang memiliki kebutuhan batu bara yang sesuai dengan produksi, dengan batu bara yang kita hasilkan. Dan kemudian juga dari segi komersial, itu pasar China itu memberikan kita harga yang terbaik lah, gitu, dibandingkan kalau kita harus jual ke pasar-pasar lain. Namun untuk bulan-bulan pertama di tahun ini memang kondisi pasar China itu agak sedikit melemah ya, karena kan mungkin pandemi juga ya, karena pandemi, lockdown dan lain sebagainya ya, entah itu Beijing, Shanghai dan lain sebagainya. Jadi aktivitas perekonomian mereka juga turun dengan signifikan, dan juga konsumsi energi juga turun semikian. Jadi juga impor batu bara mereka juga menurun. Jadi kalau kayak tahun lalu kita lebih dari 80% produksi kita dijual ke China, di kuartal pertama tahun ini hanya 50% yang dijual ke China.
Sisanya dijual ke negara-negara lain seperti kayak ke India, Bangladesh dan lain sebagainya, ke Jepang. Oke, nah terkait dengan adanya krisis energi Pak di India dan Eropa, kira-kira apakah Harum nih ada mungkin rencana tadi kan China kurangin porsi Pak ya ke 50%. Nah, apakah juga rencana mengenjot nih ke India dan juga mungkin ke Eropa yang mungkin ini akan jadi opportunity Pak buat Harum? Ya benar sekali Bu Sabrina. Jadi itu yang sudah kita lakukan dan akan terus kita lakukan untuk for the remainder of the year, karena memang kita melihat mungkin nggak akan langsung pasar Cina itu akan dibuka kembali ya. Jadi akan untuk recover, mereka mungkin akan perlu waktu lah untuk supaya tingkat perekonomian mereka, tingkat aktivitas perekonomian mereka itu pulih kembali. Jadi tentunya kita akan memfokuskan penjualan batu bara itu ke negara-negara yang tadi sudah disebutkan, dan itu udah selama ini udah berhasil kita lakukan. Dan untungnya juga kondisi di India, cuaca yang hotter than usual dan lain sebagainya, itu juga membantu meningkatnya konsumsi batu bara mereka dan juga kebutuhan. Jadi dan dengan sendirinya kebutuhan impor batu bara mereka juga meningkat. Jadi itu yang untungnya jadi bersamaan terjadinya sehingga tidak terlalu mempengaruhi, makanya harga batu bara itu tetap supported lah, well supported. Oke, dan ini udah jadi masuk pipeline-nya dari Harum juga ya Pak ya? Iya, jadi kayak seperti di kuartal pertama aja itu kita penjualan batu bara kita ke India itu sekitar hampir 10%. Sedangkan mungkin kita tuh udah terakhir menjual ke pasar India itu udah mungkin 5 tahun terakhir kita udah nggak pernah jual ke batu bara ke India lagi. Gitu loh, tapi di kuartal pertama ini kita mulai lagi menjual batu bara ke India. Bahkan juga ada penjualan ke Eropa gitu loh, yang nggak pernah kita lakukan selama sejak saya join tuh baru pertama kali kita actually jual ke batu bara ke Eropa. Oke, dan itu udah masuk berarti Pak ke pasar Eropa ya? Iya, meskipun masih opportunistic lah ya, jadi one off, masih spot sales gitu, tapi ya kita harapkan mungkin ini bisa terjadi lagi di tahun ini. Oke, nah selain bisnis nikel Pak, karena kita udah bahas lumayan detail terkait dengan coal bisnis, nikel, kira-kira ada nggak sih Pak rencana untuk mengembangkan bisnis energi baru EBT terbarukan gitu? Mungkin kayak nanti pembangkit mini hydro, terus juga ada PLTS, atau mungkin seperti apa Pak? Oke, that's a difficult question. Kalau kita bicara mengenai EBT, ya bisnis EBT, mungkin kita secara stand alone basis kita mungkin belum punya rencana. Jadi maksudnya membuka men-start bisnis EBT on a stand alone basis, like pembangkit gitu ya, pembangkit listrik EBT. Nah, tapi kalau membuat fasilitas pembangkit listrik EBT untuk mendukung kegiatan operation kita, jawabannya iya. Ya, jadi mungkin kita akan membangun fasilitas EBT mungkin yang kecil-kecil dulu, nggak terlalu besar, tapi untuk mendukung kegiatan operation kita, untuk penerangan, kegiatan kantor dan lain sebagainya. Gitu. Itu sedang dalam proses sekarang ini. Oke, jadi sedang dalam proses ya untuk yang tadi udah di-mention dari Pak Ray. Nah, terkait dengan alokasi belanja modal Pak, CAPEX. Nah, kira-kira sampai semester 2 tahun ini tuh gimana Pak rencananya nih? Akan digunakan untuk apa? Kalau CAPEX sebetulnya untuk tahun ini ya, rencana CAPEX kita itu sekitar 25-30 juta US dollar. Yang sebagian besar itu akan digunakan untuk mengembangkan bisnis nikel kita. Ya, karena tadi saya sampaikan kita rencananya tahun depan tambang nikel kita sudah bisa berproduksi. Jadi yang utama harus kita bangun itu adalah jalan haulingnya, gitu loh. Jadi itu yang akan memakan biaya paling banyak, memakan capex paling banyak. Kalau untuk bisnis batu bara sendiri, sebetulnya sih sangat minim ya. Jadi mungkin hanya sekitar 10-15% lah dari total capex yang tadi saya sampaikan itu akan digunakan untuk pengembangan bisnis batu bara. Oke, jadi tadi CAPEX yang akan digunakan nanti di semester 2 tahun ini, tadi kalau batu bara nggak gitu banyak digunakan ya Pak ya, secara belanja modal ya? Betul. Oke, nah kalau bicara terkait dengan kerjasama Harum dengan Singhan Pak, ini juga kalau baca berita nih ada sempat dibahas, kira-kira seperti apa sih Pak kerjasamanya?
Selama ini sih kerjasamanya cukup sangat baik ya, karena memang skema kerjasamanya itu kita tuh kedua belah pihak tuh saling membutuhkan lah. Jadi kan mungkin Bu Sabrina tahu kita tuh punya kerjasama baik di tambangnya, di mana kita tuh sebagai operator, dan kemudian kerjasama di smelternya atau di processingnya, di mana Tsingshan adalah operatornya. Jadi kita yang mengoperate tambang untuk mensuplai, untuk memasok biji nikelnya ke smelter, kemudian yang diolah oleh smelter yang dioperasikan oleh Tsingshan. Jadi saling membutuhkan lah, reciprocal istilahnya skema kerjasama kita itu. Jadi ya saya nggak mau mengatakan mungkin saling tergantung, tapi kita saling membutuhkan lah, saling mensupport satu sama lain. Jadi itu yang kita lakukan selama ini. Dan sejauh ini, sejak investasi kita yang pertama di tahun di awal 2021, udah kita lanjutkan lagi yang investasi yang di smelter kedua, yang tadi Ibu Sabrina udah sampaikan di WMI, ya itu udah kelanjutan dari kerjasama kita. Dan kita harapkan ke depannya kita akan terus berinvestasi bersama-sama di proyek-proyek berikutnya yang termasuk proyek-proyek downstream yang sudah kita bahas. Oke, jadi kerjasama yang baik ya Pak antara Harum dengan Tsingshan ya Pak ya. So far so good. Oke. Nah mungkin nih Pak udah ngobrol banyak terkait dengan kondisi bisnis dan lain sebagainya. Mungkin ada kalimat penutup nih Pak buat hari ini teman-teman yang nonton YouTube podcast kita Pak. Kira-kira buat teman-teman dari Capital Market, karena tentunya YouTube podcast ini aku bikin khusus untuk jadi bahan consideration buat teman-teman listener buat penentuan kira-kira saham apa yang layak untuk di-invest dalam jangka waktu panjang. Kira-kira mungkin ada kalimat penutup Pak atau pesan-pesan Pak. Ya mungkin gini ya, selama ini memang kan kita Harum Energi ini selalu dipandang sebagai perusahaan batu bara, dan memang memang selama ini memang batu bara memang merupakan pendorong lah memang bisnis kita, di mana kita menghasilkan keuntungan dan lain sebagainya. Nah, tapi memang ke depannya yang tadi seperti kita bahas, kita mulai mendiversifikasikan usaha kita untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap bisnis batu bara. Ya, dengan alasan-alasan yang tadi sudah kita bahas. Jadi, dan ini kita lakukan secara agresif, secara intensif, sehingga kita harapkan dalam waktu dekat ini kita bisa beralih ke industri baru. Nah, kenapa kita pindah ke mendiversifikasikan usaha kita ke industri nikel ya, karena kita percaya dengan prospek jangka panjangnya. Ya. Memang selama ini nikel itu yang kita produksi masih hanya untuk kebutuhan industri stainless steel, tapi kedepannya kita juga punya aspirasi untuk memproduksi nikel yang akan digunakan untuk battery industry dan lain sebagainya. Itu yang menurut kita akan prospeknya itu dari segi pertumbuhannya itu bukan cuma cyclical yang setiap 5 tahun berubah dan up and down dan segala macam, tapi menurut kita ini bisnis yang akan terus bertumbuh mungkin hingga 10-20 tahun ke depan. Ya, jadi itu harapan kita. Oke, thank you so much Pak Ray Gunara selaku Presiden Director dari PT Harum Energi Tbk yang udah cerita banyak terkait dengan kinerja fundamental dan juga berbagai prospek-prospek yang akan menjadi salah satu rancangan bisnis dari PT Harum Energi Tbk. Terima kasih Pak untuk waktunya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak. Sampai ketemu di podcast selanjutnya dengan emiten-emiten yang tentunya juga akan menarik untuk kita bahas. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.